Selamat pagi, Pak Denny dan teman-teman. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai tugas paper dan penelitian saya dengan tema ketahanan keluarga dalam krisisnya ekonomi. Ekonomi keluarga memiliki peran penting bagi perekonomian secara makro, karena dari ekonomi seperti perputaran uang dapat berjalan dengan lancar. Permintaan dan penawaran uang dan barang seperti kita ketahui berawal dari ekonomi keluarga. Ternyata di saat terjadi pandemi ini yang terdampak besar yaitu ekonomi keluarga, terutama untuk keluarga-keluarga menengah ke bawah yang hanya mengandalkan atau menguntungkan kehidupannya pada pendapatan harian. Ketahanan ekonomi keluarga dipahami sebagai keadaan dinamis suatu keluarga mengenai kegigihan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan, serta gangguan baik dari eksternal maupun dari internal, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan perekonomian keluarga. Sebagai unit terkecil dari sebuah negara, keluarga dengan ketahanan ekonomi negara yang kuat pula. Proses terjadinya pelapisan sosial atau penggolongan status sosial dalam masyarakat ataupun keluarga dapat terjadi dengan sendirinya atau sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Krisis ekonomi adalah suatu keadaan di mana menurunnya perekonomian yang disebabkan oleh banyak jumlahnya pengangguran yang disebabkan banyak permasalahan di setiap negara. Contohnya yang sudah kita alami selama 2 tahun yang lalu, di mana Indonesia mengalami adanya penyebaran virus corona atau dapat disebut COVID-19. Adanya penyebaran virus ini sangat merugikan para keluarga-keluarga dan negara dalam mencukupi segala kehidupannya. Hidup dalam keluarga adalah kodrat manusia. Di dalam keluarga, setiap orang menjalin kehidupan, bertumbuh dan berkembang. Setiap keluarga ada unik situasi dan kondisi serta dinamika kehidupan. Masing-masing keluarga berbeda dan tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Satu hal yang sama adalah bahwa keluarga tempat orang-orang pertama kali mengenal dan mengalami kasih. Keluarga adalah tempat pertama orang-orang belajar saling memberi dan menerima, saling mendukung dan memaafkan. Yang perlu disadari bahwa pertahanan keutuhan kehidupan keluarga adalah tugas dan tanggung jawab semua pihak. Saling memberi dan menerima, saling mendukung dan mengingatkan adalah kunci. Kunci terakhir adalah saling memaafkan ketika hati yang terluka dan kecewa. Setelah kita mendengarkan gagasan pokok atau latar belakang yang sudah saya sampaikan, maka saya akan menyampaikan dari pembahasan yang pertama saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada responden, yaitu apakah tanggapan Bapak Ibu mengenai kehidupan di masa krisisnya ekonomi dalam keluarga? Yang kedua, penguatan ketahanan keluarga seperti apa yang dilakukan dalam keluarga ketika situasi krisis ekonomi tiba-tiba muncul? Dan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dalam membangun ketahanan keluarga, terutama anak ketika belum menerima situasi? Dari pertanyaan yang pertama, apakah tanggapan Bapak Ibu mengenai kehidupan di masa krisisnya ekonomi dalam keluarga? Responden 1 dan 2 menjawab perlunya kerja ekstra dan kerja keras para orang tua dalam membangun kehidupan yang sejahtera. Lalu responden 3 menjawab memberikan pemahaman pada anak-anak ketika sedang dalam situasi yang mungkin tidak terduga dalam keluarga.
Lalu responden 2 menjawab, kehidupan ini perlu memberikan ketahanan terhadap anak-anak karena peran orang tua 100% akan ditanggung. Lalu responden 2 dan 3 menjawab, dalam kehidupan ini perlu adanya biaya hidup sehingga dalam situasi ini seperti dalam ungkapan kalimat di atas, perlu adanya kerja keras untuk membiayai hidup. Untuk pertanyaan yang kedua, penguatan ketahanan keluarga seperti apa yang dilakukan dalam keluarga ketika situasi krisis ekonomi tiba-tiba muncul? Dari hasil penelitian, tanggapan yang diberikan responden mengenai ketahanan keluarga yang diberikan pada setiap keluarga ketika situasi krisis ekonomi, beberapa jawaban yang diberikan oleh beberapa responden. Responden 1 dan 2 dan 3 menjawab ketahanan keluarga akan lebih bagus jika adanya semangat, di mana dalam sebuah keluarga harus mensupport satu sama lain. Lalu, dari pertanyaan yang kedua, responden 2 dan 3 menjawab lagi, kebebasan berkreativitas seperti masyarakat harus mengeluarkan bakat terpendamnya, entah itu menjadi selebgram atau youtuber dan lain-lain. Kreativitas ini dapat dilakukan seperti memposting kegiatan-kegiatan sehari-hari yang terakhir, responden 1 dan 2 menjawab beribadah bersama seperti ini iman seseorang akan teguh, oleh karena itu perlu membiasakan anak untuk selalu meluangkan waktunya untuk berdoa secara singkat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak atau Ibu dalam membangun ketahanan keluarga terutama anak ketika belum menerima situasi? Dari hasil penelitian, tanggapan yang diberikan responden mengenai cara kerja peran orang tua dalam mencapai kekuatan keluarga, beberapa responden menjawab, responden 1 dan 2 dan 3, cara orang tua bekerja dalam membangun ketahanan keluarga. Responden mengatakan memberikan prinsip dalam setiap keluarga seperti membiasakan anak untuk hidup sederhana, mau kita sekaya apapun usaha untuk mengajarkan anak hidup sederhana. Lalu responden 2 juga menjawab dengan memberikan keteladanan yang baik akan dapat dicontoh oleh anak cucu mereka dalam pelaksanaan membina ketahanan keluarga